kelas 5BA1R, Prodi S1 Akuntansi. Saya dikasih kesempatan oleh dosen pembimbing saya yaitu Bapak Nusirwan Eskom MM untuk menjelaskan tentang online shop, e-commerce, dan marketplace. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan contoh dari online shop, marketplace, dan e-commerce. Yang pertama, definisi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian online shop, yang dimana online shop adalah toko online yang dimiliki dan dikelola oleh satu penjual. Penjual bertanggung jawab atas seluruh aspek bisnis, mulai dari pengelolaan inventaris, pemasaran, hingga pengiriman produk. Biasanya, online shop memiliki website atau halaman media sosial sendiri untuk menampilkan penjualan atau produknya sendiri. Selanjutnya, e-commerce. Nah, istilah yang lebih luas mencakup semua transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik. E-commerce meliputi berbagai model bisnis termasuk online shop, marketplace, dan bahkan lelang online. Nah, e-commerce sendiri itu bukan hanya platform teman-teman, tetapi juga keseluruhan aktivitas bisnis online. Jadi, selanjutnya marketplace. Marketplace adalah platform online yang memfasilitasi transaksi jual beli antara banyak penjual atau seller dan pembeli atau buyer. Marketplace juga menyediakan infrastruktur seperti sistem pembayaran, logistik, dan sistem manajemen pesanan untuk memudahkan semua transaksi-transaksi. Penjual di marketplace biasanya membayar biaya komisi kepada platform atas setiap transaksi yang berhasil. Selanjutnya, contoh-contoh dari online shop, e-commerce, dan marketplace. Nah, yang pertama, contoh dari online shop. Nah, contoh dari online shop ini adalah sebuah toko kue yang menjual produknya melalui website sendiri, atau sebuah seniman yang menjual karyanya melalui akun Instagram, seperti butik yang dia membuat website sendiri. Nah, itu seperti contoh online shop. Nah, selanjutnya itu contoh e-commerce, yang dimana toko online itu milik pribadi atau online shop. Nah, marketplace itu seperti Tokopedia atau Shopee. Situs lelang online seperti eBay. Nah, semua yang Wafik jelaskan tadi itu termasuk dalam lingkup e-commerce. Nah, selanjutnya itu marketplace. Nah, contoh dari marketplace ini itu sudah sering kita gunakan. Nah, seperti apa sih contoh marketplace itu? Nah, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, yang dimana contoh-contoh marketplace itu yang sudah pernah atau sering kita lakukan. Baik, Wafik akan menjelaskan tentang perbedaan dari tiga tersebut, dari marketplace, online shop, dan e-commerce dalam segi biaya. Nah, e-commerce sebagai konsep umum yang memiliki rentang biaya yang sangat luas. Lain halnya dengan e-commerce, online shop memiliki biaya relatif rendah jika hanya menggunakan platform sederhana seperti media sosial. Namun, biaya bisa meningkat pesat jika pemasarannya agresif. Nah, beda lagi nih dari e-commerce dan online shop. Marketplace memiliki biaya pembuatan dan pemeliharaan yang sangat tinggi karena memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks. Nah, tim ini didukung oleh pelanggan yang besar serta sistem pembayaran dan logistik yang handal. Nah, dari segi biaya sudah, dari segi tingkat kesulitan. Berat dari biaya, kita akan beralih ke tingkat kesulitan, yang dimana membangun sebuah online shop sederhana yang relatif mudah, terutama jika menggunakan platform yang sudah tersedia seperti Shopify dan Wix. Namun, membangun online shop yang sukses membutuhkan strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman tentang manajemen bisnis online. Membangun marketplace juga jauh lebih sulit karena membutuhkan keahlian teknis yang tinggi, manajemen tim yang efektif, serta strategi bisnis yang matang. Nah, kenapa e-commerce tidak ada tingkat kesulitannya? Karena e-commerce itu tempat teman-teman, tempat yang mengelola marketplace dan online shop tadi. Selanjutnya beralih lagi ke segi jenis.
melakukan bisnis real online atau retail online skala kecil yang menengah yang menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen melalui platform digital seperti website sendiri atau media sosial. Nah, online shop biasanya menjual produk yang spesifik atau terbatas dan dikelola oleh satu penjual. Contohnya nih teman-teman, toko online pakaian di Instagram. Nah, yang kedua itu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini itu lebih luas daripada online shop. E-commerce ini dia merujuk pada modal bisnis yang menjual produk atau jasa secara online melalui website resmi milik mereka sendiri. Mereka memiliki kontrol penuh atas seluruh aspek dari bisnis tersebut, termasuk harga, promosi, dan pengiriman, dan yang lain-lain. Contohnya, website resmi brand fashion yang ternama seperti Wardah, terus alat-alat makeup lainnya atau brand-brand ternama lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah marketplace, yang dimana marketplace itu berfungsi sebagai platform yang menghubungkan banyak penjual dengan pembeli. Marketplace menyediakan tempat bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk mereka, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Marketplace menghasilkan pendapatan melalui komisi dari setiap transaksinya. Nah, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, beralih dari jenis, kita kembali ke promosi. Nah, online shop seringkali mengandalkan strategi promosi melalui media sosial. Untuk apa? Ya, untuk meningkatkan engagement dan jangkauan ke calon pelanggan. Promosi bisa dilakukan secara organik maupun berbayar, teman-teman. Nah, selanjutnya e-commerce, yang dimana e-commerce ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam strategi promosi. Mereka dapat menjalankan berbagai kampanye pemasaran, termasuk iklan online, di email, di marketing, atau program loyalitas dan promosi khususnya. Nah, berbeda dari dua tadi, marketplace, promosi sebagian besar dilakukan oleh marketplace itu sendiri, yang dimana penjual dapat memanfaatkan fitur yang disediakan oleh marketplace itu, dan seperti iklan premium dan optimasi pencarian produk untuk meningkatkan websitenya sendiri atau meningkatkan fasilitasnya sendiri. Nah, selanjutnya dalam segi persaingan, teman-teman. Online shop, persaingannya di online shop itu cenderung lebih rendah dibandingkan marketplace dan e-commerce, terutama jika fokus pada niche market yang spesifik. Namun, persaingan tetap ada dari online shop lain yang menjual produk serupa di platform yang sama, misalnya Instagram atau website pribadi mereka. Nah, e-commerce, persaingan e-commerce itu lebih tinggi dibandingkan online shop, tetapi biasanya lebih rendah daripada marketplace. E-commerce bersaing dengan e-commerce lain yang menjual produk serupa. Persaingan ini lebih fokus pada branding, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang unik. Nah, berbeda dari online shop dan e-commerce, teman-teman, marketplace-nya sendiri itu memiliki tingkat persaingan yang paling tinggi. Banyak penjual yang menawarkan produk yang sama, sehingga persaingan berfokus pada harga, kualitas produk, ulasan pelanggan, dan kepastian dari pelanggan tersebut atau kepastian dari pengiriman. Nah, penjual harus mampu membedakan diri dari kompetitor untuk menarik perhatian pembeli. Nah, untuk marketplace ini mungkin teman-teman juga sudah merasakan seperti Lazada, Shopee, itu kan kita pasti bingung teman-teman mau pilih yang mana gitu. Jadi marketplace ini persaingannya sangat ketat, dan teman-teman juga tahu sendiri tentang persaingan di marketplace itu. Nah, selanjutnya dalam segi jumlah penjualan. Dari jumlah penjualan online shop, potensi jumlah penjualan online shop biasanya lebih rendah dibandingkan e-commerce dan marketplace karena jangkauan pasar yang lebih teratas atau lebih terbatas, teman-teman. Namun, dengan strategi pemasaran yang tepat, online shop dapat mencapai penjualan yang signifikan di niche market tertentu. Nah, selanjutnya itu ada e-commerce. E-commerce memiliki
potensi penjualan yang lebih tinggi daripada online shop karena mereka memiliki branding yang lebih kuat dan kontrol penuh atas strategi pemasaran. Mereka dapat mencakup pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah marketplace, yang dimana marketplace memiliki potensi penjualan tertinggi karena memiliki basis pelanggan yang sangat besar. Namun, tingginya persaingan berarti margin keuntungan per penjualan mungkin lebih rendah dibandingkan e-commerce. Jumlah penjualan yang tinggi diperlukan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dalam segi kepercayaan, online shop membangun kepercayaan di online shop, terutama yang baru berdiri nih, membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar. Kepercayaan dibangun melalui interaksi langsung dengan pelanggan, kualitas produk dan layanan, serta testimoni positif. Karena skala yang lebih kecil, respon yang cepat, dan personalisasi layanan menjadi kunci utama. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce yang sudah mapan biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena reputasi merek mereka yang sudah terbangun atau nama brand mereka yang sudah tinggi. Namun, e-commerce juga perlu membangun kepercayaan melalui strategi pemasaran yang efektif dan transparan serta layanan pelanggan yang responsif. Nah, berbeda dari online shop dan e-commerce, marketplace besar umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena adanya sistem rating dan review penjual. Nah, reputasi platform itu sendiri dan jumlah transaksi yang besar itu akan membuat kepercayaan untuk marketplace itu sendiri. Namun, penjual di marketplace tetap perlu menjaga reputasi mereka sendiri untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan online shop. Kesetiaan pelanggan di online shop dapat dibangun melalui hubungan personal yang kuat dan layanan pelanggan yang premium. Namun, tingkat kesetiaan mungkin lebih rendah karena mudahnya pelanggan berlari ke penjual lain untuk menawarkan produk yang serupa. Nah, selanjutnya e-commerce. E-commerce dapat membangun kesetiaan pelanggan melalui program loyalitas, promosi khusus, dan pengalaman belanja yang komitmen dan brandingnya yang kuat. Itu juga sangat penting, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah marketplace, yang dimana kesetiaan pelanggan di marketplace lebih kepada platform itu sendiri daripada penjual tertentu. Pelanggan cenderung loyal pada platform karena kemudahan aksesnya, pilihan produk yang luas, dan sistem pembayaran yang aman. Penjual di marketplace perlu barang untuk mendapatkan dan mengetahui hasil dari pelanggan tersebut. Dan dari barang-barang marketplace itu bisa mempertahankan pelanggan juga, teman-teman. Selanjutnya data. Nah, online shop. Pengelolaan data di pelanggan di online shop biasanya lebih sederhana dan terpusat, teman-teman. Data yang dikumpulkan mungkin terbatas pada informasi kontak dan riwayat pembelian. Nah, berbeda dari online shop, e-commerce memiliki sistem pengelolaan data yang lebih kompleks dan terintegrasi. Mereka dapat mengumpulkan data pelanggan yang lebih detail untuk analisis pemasaran dan personalisasi layanan. Nah, berbeda dengan marketplace memiliki akses ke data pelanggan dan penjual yang sangat besar. Mereka